dari firman Tuhan, tapi saya nggak bahas ke situ gitu loh. Saya membahas mengenai Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ada yang berisi firman Tuhan, berisi ya, tetapi itu bukan firman Tuhan. Gitu. Misal, isinya apa firman Tuhan? Salah satunya adalah Yesus mengaku utusan Tuhan. Ya, itu memang betul. Yesus memang utusan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Iya, dia nggak pernah mengaku Tuhan di situ. Yesus mengaku menerima firman dari Tuhan. Iya, Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu bahwasanya benar-benar aku datang daripadamu dan mereka tahu bahwasanya engkaulah yang telah mengutus aku. Betul begitu Pak Jemi ya? Betul begitu Pak Jemi ya? Iya. Nah, itulah yang aku katakan. Ada isi firman Tuhan, tapi itu bukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu harus kutipan langsung. Kalau ada kutipan tidak langsung, berarti bisa jadi berisi firman Tuhan, bisa jadi bukan. Kan gitu. Bisa ya, jadi bukan. Larinya udah ke teologi nih sekarang ya berarti. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi kalau Pak Jemi bertanya begitu, saya jawab. Terus kalau dibilang katakanlah itu berarti masih ada orang lain ya? Gimana? Kalau misalnya ada firman Tuhan bilang begini, katakanlah Yohanes kepada umat Kristen sekian-sekian, berarti kan masih ada orang lain yang menyampaikannya, Pak. Orang lain. Ini firman Tuhan, ini firman Tuhan kan? Artinya bukan firman Tuhan yang alami karena masih ada orang lain yang mengatakannya. Enggak, itu bukan katakanlah manusia, itu yang mengatakan itu Tuhan. Katakanlah itu Tuhan yang ngomong. Iya, tapi kan masih memberi pesanan, bukan Tuhan langsung kepada orang itu. Ya, Tuhan langsung kepada orang itu. Begitu memang perkataannya. Masih dia katakanlah. Artinya dia masih memesan. Loh, kok memesan gimana sih? Emang kok pikir ini pesanan makanan apa? Iya, artinya begini, Bang. Gimana sih ini orang? Katakanlah Yohanes kepada umatku begini. Itu perintah, Dinda, perintah itu. Itu kalimat perintah, fi'il amar itu. Perintah. Kul, saya tahu itu kul. Katakanlah Muhammad, kul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu esa. Bang Ardi. Emang saya nggak tahu. Bang Ardi. Iya. Bang Ardi, kita dari segi sains kita udah sepakat ya soal itu ya. Bahwa ada kemungkinan di suatu saat nanti. Ya katakanlah, ya kan berarti artinya masih ada orang berdua. Sebentar Bang Raja Wali. Nanti itu baru itu larinya ke teologi. Saya mau beresin dulu masalah sains dulu sama Bang Ardi. Berarti gimana? Bang Ardi sepakat dengan pernyataan saya tadi ya, bahwa saya mengakui bahwa itu sampai detik ini itu adalah yang benar yang terjadi. Tapi tidak menutup kemungkinan ada perubahan juga kan. Bisa jadi di abad ke-1 ditemukan manuskrip entah papirus berapa lah yang mengatakan air itu ada gitu ya. Kalau lebih tua daripada penemuan saya, Pak Jemi, saya kan punya abad kedua nih, tahun 200 Masehi. Misal ditemukanlah manuskrip tahun 203 Masehi. Oh, tidak lebih tua dari punya saya, berarti lebih tua punya saya kan? Iya. Nggak bisa, gagal itu. Tapi kalau lebih tua daripada punya penemuan saya, misal tahun 100 Masehi misal ya kan, misal ini 100 Masehi. Kemudian di situ tertulis Yohanes 7:52, setelah itu Yohanes 7:53, setelah itu Yohanes 8 ayat 1 2 3 4 5. Berarti yang abad kedua ini berarti kesimpulannya dikurangin. Dikurangi. Pertanyaan saya, boleh nggak firman Tuhan dikurangi? Dengan sengaja nggak boleh, tapi kalau berarti dua-duanya kena. Berarti dua-duanya kena Pak Jemi. Kalau mau mengatakan begitu. Bang Ardi begini, maksudnya begini mungkin Pak Jimi ya. Di Bible sekarang kan langit bertiang ya. Mungkin 10 tahun atau berapa tahun ke depan tuh penulis merubahnya lagi ya. Bukan itu Bunda Rahma, bukan. Ini kita ngomongin sains ini sama Bang Adi pasti. Bukan. Kalau Bang Adi sama saya itu pasti ilmiah semua. Pembicaraan itu. Ini berbicara manuskrip ini. Manuskrip ini kita bicara mengenai. Jadi bukan firman data historis itu. Jadi ada barang buktinya apa yang didata. Masalahnya begini Bang Ardi izin. Masalahnya begini, dia mau gabungkan firman Tuhan dengan penelitian ilmiah gitu loh.
Oh Nggak enggak. bisa Enggak. samakan Enggak ke situ, dengan Bukan. enggak ke situ, Iya. enggak ke situ, enggak ke situ. Maksudnya penelitian ilmiahnya gini Bunda. Maksudnya begini. Penelitian ilmiahnya itu adalah penemuan arkeologi yang lebih tua daripada data yang saya bawa. Misal gini Bunda. Misal gini. Iya, dia mau samakan dengan firman kitab-kitab itu toh, Bibelnya, dia mau larikan ke situ kan? Yang nggak bisa lah. Firman Tuhan. Apa mah? Jangan seujon Bunda Rahma, Ya, sih. jangan seujon. Oh, nggak Ya, tahu. Kalau masih dibilang katakanlah. Enggak, Ini enggak, apa jangan sih? katakan dulu itu teologi. Raja Wali katakan. nanti Bang Raja Wali itu ranahnya udah ranah teologi Bang Adi. Nanti ada Budi yang pengen ikut, teman yang lain ikut. Oke, Saya oke. mau beresin dulu soal ininya dulu. Silakan Pak Jami. Silakan. Iya, Yesus benar yang masih dikatakan. berkata di dalam Bible. Jadi benar ya Bang Adi ya, yang dikatakan oleh saya itu Bang Adi setuju ya, kalau ditemukan data yang lebih tua dari data Bang Ardi gitu kan, walaupun nanti Bang Adi mengatakan berarti ini bakal Tapi dikurangi kalau dong. katakanlah, Pak, ada orang lain itu. Sebentar dulu Karena Bang, Yesus sebentar dulu itu Bang. bilang bahwa apa yang aku katakan bukan dari diriku Sebentar dulu, sendiri. Bang, sebentar dulu, Bang, sebentar tapi dari dulu, Bang. Bapa yang telah mengutus aku, gitu yang boleh dari. Udah Sebentar cukup dulu Bang, itu. Bang Raja Wali sebentar dulu. Jadi perkataan Yesus itu berasal dari perkataan Bapak, itu aja sudah cukup. Berarti Aduh, kau itu. berarti Bang Ardi kita setuju ya, sepakat soal itu ya, bahwa ada kemungkinan. Kalau ini memang kalau memang datanya berbunyi setelah diuji karbon diuji karbon Betul, itu betul. menunjukkan datanya lebih tua daripada data yang saya punya Ah, dan apa namanya isinya pasti harus sama ya, maksudnya harus bukan sama gitu, maksudnya gini, isinya harus membahas sesuatu yang sama, misal Iya, membahas betul. sesuatu yang 7 Yohanes 7 ayat 53 itu betul. yang dibahas Wajib itu. itu, wajib Ah, itu itu. Bang Ardi. Wajib. Harus satu konteks Wajib itu sama kan. Nah, berarti Betul, kalau betul. itu ditemukan, berarti kesimpulannya adalah betul memang sebelumnya ayat itu ada, tetapi konsekuensi Ada yang logisnya menghilangkan, adalah ya. dihilangkan dan dikurangi, kan begitu kan? Iya. Entah itu, tapi bukan berarti dihilangkan oleh dengan faktor kesengajaan secara lembaga. Bisa aja ketika ada yang penyadur penulisnya gitu, ngerti nggak? Kan itu kan Kalau itu kita lihat. kalau itu kita nggak bisa identifikasi Pak Jimmy. Iya. Kenapa? Nah, Karena kita nggak dikasih tahu juga oleh sang penulis bahwasanya saya hilangkan karena begini, kan nggak bisa kita pastikan. Yang jelas Nggak yang bisa pasti. yang bisa kita lihat adalah bahwasanya pada saat itu, zaman itu memang ayatnya nggak ada. nggak ada Nggak ada. di dalam manuskrip itu yang diketemukan, belum tentu Iya. kan gini, kalau manuskrip itu kan bukan berarti ada, misalkan abad kedua itu mungkin Alkitab itu nggak cuma satu-satunya kan, mungkin ada 10 atau 20 lah, karena sulit kan menyalin kitab itu kan, mungkin 19-nya ada, yang satunya nggak ada, pas yang ditemukan yang nggak ada kemungkinan faktor itu kan Bang Adi. Iya, jadi karena bukan Tuhan yang langsung bicara. Bener nggak Bang Adi? Ya, Bener nggak, jadi Bang Adi? jadi faktor itu akan jadi gini, Pak Jimmy. Data saya ini akan sangat mudah dibantah ketika ada data lain yang lebih tua nomor satu, dan membahas yang lebih yang tua sama. nomor satu, yang membahas yang sama Sama. itu, Hmm. dan kemudian sudah di carbon dating. Nah, Udah itu teruji, baru. udah teruji Ya, lah, udah menurut teruji. karbon. Baru data saya, saya akan mengatakan memang. Baru pertanyaan saya akan saya ganti begini. Iya. Ini di sini ada. Di sini kok nggak ada? Ayo, Jadi itu dikurangin. baru pasti akan Jadi- begitu. Jadi dikurangin kembali, Iya. jadi dikurangin. Iya kan? Ya, Jadi itu. dikurangin kan? Oke. Bukan Itu ditambahi. sepakat ya Bang Adi ya soal itu ya. Iya, iya. Oke, Ya, clear. oke. Nah, silakan bahas teologi deh. Kalian yang mau bahas teologi. Oh, nggak mampu saya. Saya serahkan dulu Silakan, drama aja Bang. teologi. Bang Jimmy, pertanyaannya saya begini, Bang Jimmy. Tanya begini. Nah, ketika di abad 2 ada, di sekian abad kemudian tidak ada, lalu ada lagi. Ini kesalahan siapa? Keteledoran penulis. Keteledoran penulis atau Roh Kudus tidak menghampiri dia? Katanya Roh penulis Nggak ada itu hubung- menghampiri Roh Kalau Kudus. Kenapa? kalau kita bicara soal sains itu pasti kita harus sains kan, nggak ada hubungan sama Roh Kudus. Pasti antaranya paling begini, antara emang itu Kalau salah penulis. berbicara- kalau Bang- Sebentar. Iya. Sebentar Itu Bunda aja Rahmat. jawab, ini. Yeah. Itu aja jawab. Itu aja jawab, karena kalau Anda berbicara Bible dan menghubungkan dengan sains itu nggak nyambung. Langit bertiang, manusia terbuat dari keju, nggak ada nyambungnya ke sains itu, Bang. Jadi saya cuma tanya, saya secara teologi, secara keimananmu, ketika di abad 2 ada isinya bunyinya sekian begini di Biblemu, tiba-tiba di abad
4, ada debat 6 nggak ada, berubah-ubah gitu loh. Nah, kesalahan siapa nih? Keteledoran penulis atau Roh Kudus yang nggak menghampiri mereka? Kan katanya Roh Kudus yang menghinggapi para penulis ini. Itu Bang. Kalau Bible jangan berbicara sains ya, nggak nyambung. Silakan. Kuda bersayap kan juga bukan sains juga itu, Bro. Aduh, kok jangan dulu, biar dulu si Jimmy dijawab. Kau itu keluarga Tuhan. Diam dulu, keluarga Tuhan. Silakan Bang Jimmy. Keteledoran. Keteledoran. Oke, lanjut. Yeremia Bang. 8 ayat 8. Hah? Kapan jawab tuh? Apa nih Roh Kudus nih agak-agak apa dia sama si penulis atau keteledoran penulis? Sulit kali pun ku sebut. Karena banyak loh di Bible begitu, kadang ada, kadang nggak ada. Maksudnya Yang tidak gini. ada. Maksudnya gimana, gini Bang? Bunda. Nah, jadi kalau kita ke Islam gitu kan, Al-Quran ini mustahil ya dirubah-rubah. Ya kenapa? Karena yang pertama, memang kita harus membawa dalil, Bang Jimmy. Mohon maaf. Dalilnya adalah apa namanya ya? Sesungguhnya aku yang telah menurun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya betul. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menurunkan Al-Qur'an, kami pula lah yang akan menjaganya. Nah, kami di situ ada dua pengertian di dalam Al-Qur'an. Kami itu bisa jadi merujuk kepada Allah sendiri dan itu plural of majesty, itu yang pertama. Yang kedua, kami di situ Allah melibatkan makhluknya juga di situ. Dalam artian begini. Allah memberikan kecerdasan yang luar biasa, hafalan yang luar biasa kepada makhluk-makhluknya, sehingga makhluk-makhluknya tersebut itu menghafalkan Al-Quran. Itu perlu dipahami itu. Dan itu terbukti Pak Jemi, terbukti secara sains juga bisa dibuktikan. Secara zaman sekarang ya, kan itu kan mungkin begini, itu perkataan Tuhanmu yang halu misal begitu ya kan. Kalau ada teman-teman Kristen yang mengatakan begitu, ya itu terserah mereka lah ya kan. Tapi kita kan butuh bukti, betul nggak? Kita butuh bukti. Itu perkataan yang diturunkan abad ke-7 lalu. Nah sekarang terbukti nggak? Ayo mari kita buktikan. Buka aja Google. Ada nggak di situ menghafal Quran? Banyak. Bukan cuman banyak, jutaan. Betul nggak Ustaz Arif? Jutaan. Jadi Bang Ardi, sebenarnya pertanyaan Bunda Rahma itu harusnya apakah itu keteledoran penulis pribadi atau keteledoran lembaga? Benar nggak? Nggak ada hubungan sama Roh Kudus, maksud saya itu. Itu yang harus dibuktikan kan? Apakah disengaja? Biasanya teman-teman Kristen mengatakan bahwa itu mereka para penulis ini kan disertai oleh Roh Kudus. Jadi pastilah tulisannya itu benar. Tapi faktanya di setiap manuskrip itu beda-beda dari abad ke abad. Bunda Rahma, gini loh Bunda Rahma. Mereka yang diyakini oleh orang Kristen bahwa penulis awalnya itu benar. Soal disalinnya salah itu beda cerita. Kan yang nyalin. Ini kan salinan. Berarti tidak ada Roh Kudus. Kalau yang penulis Markus Maureus itu diyakini Roh Kudus. Ini kan penyalinannya, ngerti nggak? Coba terangin Bang Ardi. Penyalinan, sangkanya mungkin yang dikemukakan oleh Bang Ardi itu asli Injil kali. Coba terangin sama Bunda Rahma. Oke, yang pertama begini Pak Jemi. Yang pertama begini. Kita urut aja dari abad pertama ya. Kita urut aja lah. Sebelum disalin kan ditulis, betul nggak? Nah, yang pertama, klaim yang mengatakan penulisan itu dilakukan di abad pertama itu tidak pernah ada buktinya tuh. Nggak pernah ada bukti. Itu yang pertama. Yang kedua, klaim yang mengatakan Lukas ditulis oleh Lukas, Markus ditulis oleh Markus, Matius ditulis oleh Matius, dan Yohanes ditulis oleh Yohanes, dari sisi pendapat dari kekristenan memang betul mengatakan itu. Dan itu tapi teman-teman Kristen banyak yang nggak tahu bahwasanya penyebutan nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu berasal dari abad kedua Masehi, sekitar tahun 130-an oleh Papias. Sekitar tahun itu. Bukan abad pertama ya, di abad kedua. Jadi, kalau boleh saya bilang, bisa nggak Matius itu nggak tahu bahwasanya namanya dicatut dalam buku Matius? Oh, bisa jadi. Bisa. Karena nggak pernah ada bukti bahwasanya Matius menuliskan kitab Matius. Nggak pernah ada bukti itu.
Dari sisi manuskrip nggak ada bukti. Kalau hanya dari sisi klaim, ya itu namanya aja klaim ya kan. Klaim kan nggak perlu dibuktikan juga ya, namanya klaim ya kan. Ya udahlah, klaim aja lah gitu. Itu. Jadi yang pertama. Kedua, kalau kita mau jujur, penulis Bible Markus, Matius, Lukas, Yohanes, andai kata yang menulis pun itu mereka, toh juga mereka pun tidak pernah mendapatkan legitimasi untuk menuliskan hal itu oleh Yesus, karena Yesus sebagai sebuah otoritas tertinggi saat itu. Gitu. Jadi tidak pernah Yesus memberikan legitimasi penulisan kitab. Misal begini. Saya kenal dengan Pak Jemi sekarang. Kemudian saya menulis buku tentang Pak Jemi. Saya tulis di buku saya dengan judul Pak Jemi beristri 4 atau Pak Jemi beristri 5. Kemudian Pak Jemi baca. Pertanyaan saya, Pak Jemi terima nggak? Kenapa Bang? Belum tentu Bang. Jadi emang maksud Abang itu bedanya autobiografi sama biografi ya? Ya, maksudnya begini. Pak Jemi, saya kan kenal Pak Jemi ini. Misal ya, saya kenal Pak Jemi, saya berteman dengan Pak Jemi gitu kan. Pak Jemi itu istrinya 1. Memang 1 kenyataannya. Tapi saya pengen nulis buku tentang Pak Jemi. Saya tulis di situ dengan judul bahwasanya Pak Jemi mempunyai istri 5. Pertanyaan saya, Pak Jemi terima nggak dengan tulisan saya? Kalau saya katakan istrinya 5, padahal istrinya 1, terima nggak? Nggak terima. Oh, nggak terima. Harus dapat approve dari saya. Nah, itu dia yang saya mau, cerdas sekali loh Pak Jemi ini. Mantap. Itu dia. Itu yang mau saya tekankan di situ Pak Jemi. Harus dapat approve dari Pak Jemi. Karena apa? Karena jangan sampai saya menuliskan sesuatu yang memang tidak secara fakta menjelaskan tentang Pak Jemi, betul ya? Itu. Betul. Nah, itu. Jadi, pertanyaan saya adalah, pernah nggak Yesus memberikan legitimasi penulisan kitab dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes oleh Yesus? Pernah nggak? Ya kalau berdasarkan carbon dating memang tidak pernah, betul. Ya. Ya sudah. Aki itu penulisan kitab Injil itu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Misalnya yang tertua kitab Markus, terus tahun-tahunnya tahun-tahun berapa aja itu? Sekitar 50-an ya kalau nggak salah ya. 50 sampai 100-an. Ya itu klaim itu. Jadi itu ya itu masih klaim ya, karena belum ada bukti. Jadi dikatakan Markus itu menulis tahun 50 Masehi, 55, bahkan ada yang ngomong 60 sampai 65, Lukas itu sekitar tahun 70, Yohanes sekitar tahun 90 sampai 100. Itu baru klaim ya. Sekali lagi, itu baru klaim. Tidak pernah ada data dan buktinya di situ. Yang pertama. Sebentar. Ya udahlah, ya gimana. Ya, Saya dulu apa Anda dulu? Saya dulu Bang ya sebentar. Oh ya udah. Itu kan naskah Topkapi itu kan dari abad ke-8, berarti kan tahun 700. Nah, Said bin Sabit meninggal tahun 665, itu juga nggak ketemu antara Said bin Sabit dan Said bin Sabit yang menulis tuh. Kata siapa Topkapi abad ke-8? Siapa yang ngomong? Lah Google, aku ketik di Google, abad ke-8 kan berarti 700 tahun 700. Datanya valid nggak? Ya, Saya punya naskah Topkapi itu abad ke-7. Ayo. ke-7. Ayo. Ya. Ayo gimana ayo? Ya aku Ayo. Makanya itu. Saya aja tanya AI ini, mohon maaf nih ya. Silakan teman-teman cek. Saya tanya AI itu bisa kontradiksi loh jawabnya ke saya. Serius. AI itu kok jawab ke saya itu bisa kontradiksi. Misal saya tanya, "Wahai AI, abad keberapakah Yohanes 7 ayat 53 baru muncul?" AI menjawab, abad ke-5. Terus saya tanya lagi begini, "Wahai AI, benarkah Yohanes 7 ayat 53 tentang perempuan yang berzina itu muncul di Didascalium Apostolorum abad ke-3?" AI jawab, "Iya." Lah yang benar yang mana? Ayo. Yang benar yang mana? Kontradiksi itu AI itu. Ya kayak gitu ya. Siapa namanya Masehi? Siapa namanya Masaha ya? Masaha.
Nah, ya Masaha, gitu ya Masaha ya. Nah, ya, gitu. Jadi kalau nggak percaya ketik aja ya. Jadi jangan pakai AI ya, Bang Masaha ya. Gitu. Oke, lanjut sampai mana tadi? Silakan Pak Jami atau Bu Darni. Ya mungkin gini Bang, kalau dikatakan bahwa manuskrip sampai abad kedua gitu kan. Nah kalau mungkin maksudnya Bang Masa tadi mempertanyakan juga kalau manuskrip Quran yang paling tua itu abad berapa? Oh, gitu. Arti ya. Oke, Bang Adi boleh. silakan. Baik. Yang pertama begini. Quran itu kita umat Islam itu tidak hanya mendasarkan diri kepada tulisan. Kenapa? Karena umat Islam itu mendasarkan diri ada dua, satu tulisan, dua hafalan, dan itu memang fakta. Itu nggak bisa ditolak. Fakta itu. Sekali lagi itu fakta, bukan dongeng zaman dahulu, enggak. Itu fakta yang berlangsung sampai zaman sekarang. Ya itu fakta itu ya. Jadi ada dua tuh Bang Masaha. Yang satu ditulis, yang dua dihafal. Dan itu fakta. Oke, sekarang kita bahas yang ditulis. Kalau memang Bang Masa bahas manuskrip, saya bisa menampilkan manuskrip itu zamannya para sahabat bisa. Ada saya zamannya para sahabat ada. Iya. Bisa dibandingkankah dengan manuskrip Topkapi? Bisa. Ayo kalau mau dibandingkan. Cari perbedaannya kalau ketemu. Biar saya jelaskan apa yang perbedaan di situ. Apa yang dianggap berbeda. Jangan-jangan Bang Masa ini nggak tahu apa yang disebut berbeda dan apa yang disebut nggak berbeda. Dalam Islam itu ada yang namanya Quran diturunkan dalam 7 huruf. Bang Masa ngerti nggak apa itu? Nggak tahu. Nah iya kan, nggak ngerti. Apa tuh Bang? Ya itu makanya saya mau jelaskan. Quran diturunkan dalam 7 huruf. Jadi 7 huruf itu adalah 7 cara bacaan, cara baca itu. Cara bacanya. Sehingga orang membaca dengan cara baca A dan cara baca B, apakah keduanya berbeda? Tidak. Kenapa? Karena kedua-duanya sama-sama dari Rasulullah. Itu tertulis nggak itu dalam riwayat? Oh ada. Ketika ketika Umar dan Hisham berseteru ketika membaca Quran. Jadi ketika Hisham mengimami sholat, Umar lewat di belakangnya, terus bilang begini, Umar menggumam, loh ini orang ini baca Quran kok begitu ya? Ini bacaan dari siapa ini? Geram kali Umar di situ. Hampir saja Umar memukul dia atau menarik dia, karena berhubung dia masih sholat, maka nggak mungkin ditarik sama Umar. Setelah sholat, baru disamperin sama Umar, wahai Hisham, kamu dapat bacaan dari siapa itu? Seperti itu. Loh dari Rasulullah lah. Enggak kayak gitu, kata Umar begitu. Loh iya begitu. Loh enggak, udah gini aja, kita ke Rasulullah. Oh ya sudah kalau gitu. Akhirnya kedua orang tersebut ke Rasulullah. Ya, kedua orang tersebut ke Rasulullah. Akhirnya begitu menemui Rasulullah, ya Rasul, orang ini membaca Quran yang tidak pernah sama sekali engkau bacakan kepadaku. Terus kemudian kata Rasulullah begini, wahai Hisham, silakan bacakan. Dibaca sama Hisham. Setelah selesai dibaca, Rasul bilang begini, begitulah Quran diturunkan. Lalu sekarang gantian Umar, wahai Umar, bacalah bacaanmu. Lalu Umar membacanya, wahai Umar, bacakanlah. Dibaca sama Umar. Setelah selesai membaca, Rasulullah bilang begini, begitulah Quran diturunkan. Berarti dua-duanya itu Quran gitu loh. Memang begitu. Quran diturunkan dalam 7 huruf atau sab'atu ahruf gitu ya. Gitu. Jadi makanya kalau ada orang yang menemukan perbedaan dalam Quran, oh ini kenapa dibaca ini kenapa ada alifnya yang di sini Maliki Yaumiddin, yang satu Maliki Yaumiddin, nggak ada alifnya. Ini yang mana yang benar? Ya dua-duanya benar. Kenapa rupanya? Begitu. Emang nggak berbeda artinya Bang Ardi? Enggak. Kalau beda Gimana? pengucapan bukannya beda. Kalau beda pengucapan, beda kiraat, bukannya nanti berbeda artinya. Coba arti yang mana dulu yang berbeda? Ya, misalkan yang tadi, kalau saya kan nggak bisa bahasa Arab Bang Ardi.
Oh iya, maksudnya artinya aja yang mana? Ya misalkan menurunkan atau diturunkan misalkan gitu, seperti itu, kurang lebih ini mah ya. Apakah perbedaan kiraat Ya. itu tidak akan mengubah arti? Ya, yang pertama begini, Pak Jemi. Bahasa Quran itu bukan bahasa Indonesia ya, jadi nggak bisa dipahami. Maksudnya tidak bisa kita hakimi dengan bahasa Indonesia, nggak bisa. Ya, jadi yang satu kotala, yang satu kotilu, misal, beda nggak bacanya? Beda bacanya. Tapi apakah maknanya sama? Maknanya tetap sama. Meskipun kalau diartikan itu bisa jadi sama, bisa jadi beda arti ya. Tapi apakah maknanya sama? Oh sama. Nah begitu. Jadi misal begini, gampang begini. Kalau dia dalam bahasa Indonesia, Pak Jemi, dia dalam bahasa Indonesia itu merujuk kepada orang keberapa? Ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal. Pasti ya itu ya. Pasti biasa. Nah kalau bahasa Arab enggak, Pak Jemi. Dalam kaidah ilmu balagoh ada namanya bab iltifat. Nah itu bisa jadi Allah menyebut kata dia itu merujuk kepada Allah sendiri. Betul begitu Ustaz Arif ya? Betul. Nah gitu. Beda kan? Wallahu. Iya kan? Beda kan Pak Jemi? Walladzi. Dialah Allah yang menciptakan langit dan Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang ngomong siapa? Allah. Dialah itu siapa? Ya Allah. Gitu loh. Gitu Pak Jemi. Jadi saya mah udah cukup. Silakan Bu Dani sama yang lain. Nah, Yang ya. mau bahas teologi kita udah bahas ilmiahnya udah jelas kok. Cuman kita sepakat ya Bang bahwa ada probabilitas gitu kan. Walaupun nanti Abang kasih kamu pertanyakan kok kenapa jadi dikurangin gitu kan. Iya. Kalau probabilitas itu pasti ada. Selama kehidupan ini masih berjalan, maka selama itu pula probabilitas itu masih ada. Lanjut yang lain. Ya, oke, silakan yang lain yang bahas teologi silakan. Silakan Darni, Darni katanya mau bal-bali si Billy kan. Darni. Katanya mau bal-bali Bang Billy. Bukan mau bal-bali, aku hanya mau bertanya. Aku dulu lah. Bertanya. Aku nggak pernah bertanya sama kau seumur hidup. Aku sekarang Oh bertanya. iya. Kita nanya dulu ya. Karena Ayolah. ya sekelas pendeta Budi Asali aja ini nggak bisa jawabnya, bingung dia. Nah, di dalam ini bukti bahwa kitab Matius, Markus, Lukas itu bukan firman Tuhan. Sekali lagi sudah dibuktikan lewat sains. Sekarang kita buktikan lewat apa yang tertulis. Menurut kitab Matius 2 ayat 6 ya, ada tertulis ya bahwa Yehuda, engkau bukanlah yang terkecil menurut kitab para nabi. Nah, ya kan? Itu tertulis dalam kitab nabi apa kira-kira? Bu Darmi. Tahu Subudani aku aja tahu kok. Nah, beleng-beleng. Dulu ya. Nah, di dalam Matius sekarang tadi kan kalian tanya tahun Matius 2 ayat berapanya. 6. Coba. Tunggu dulu, tahun berapanya Matius, Markus, Lukas itu dicatat kan begitu. Matius tahun 80 sampai 90 Masehi. Ditulis oleh Matius seorang Itu klaim itu. yang jadi murid Yesus. Dah satu. Markus tahun 65 sampai 70 Masehi. Ditulis Markus teman dekat Petrus dan Paulus, dan tulisan Markus berdasarkan pada khotbah Petrus. Ya. Sumbernya dari mana itu? Sebentar. Lukas 80 Lukas tahun 80 sampai 85 Masehi, pertengahan 85 sampai 90 Masehi. Ditulis oleh Lukas, seorang dokter, adalah rekan seperjalanan Petrus, dan Lukas juga menulis kitab Kisah Para Rasul. Lalu Yohanes 90 sampai 100 Masehi, ditulis oleh Yohanes, salah satu dari 12 murid Yesus yang dikenal dengan murid yang dikasihi Yesus. Sekarang kutanya, ini tadi kan berhubungan ini semua dengan Yesus, enggak pun langsung dengan Yesus, dengan muridnya, ya kan? Petrus, Paulus tadi kan teman dekat siapa? Si Petrus. Nah, sekarang kalian menolak ini semua, sementara di Quran surat jin itu siapa yang nulis itu? Ini kalian kenapa terima? Ini murid Yesus, kenapa kalian tolak? Silakan. Ini nanya ke siapa nih lo? Diskusinya sama Bang Billy kok.
Ketanyanya ke surat jin gimana sih? Iya kan kalian selalu menolak-nolak Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu yang tanya itu Bang Billy, Semua woi. berhubungan dengan murid Yesus. Ulang. Pertanyaan saya ialah kitab Matius 2 ayat 5 sampai 6 itu Nanti dulu kau Yosep. Aku sama si Ardiansa dulu. Kan mereka Gimana sih menolak ini? kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sekarang tadi sudah kubaca datanya. Enggak, udah Menolak nih. ini semua Siapa yang berhubungan menolak? dengan Hanya murid-murid mengkritisi Yesus. itu Bu Darni. Waduh. Sekarang kenapa kalian tolak Quran surat jin ayat 14? Itu jin itu siapa yang nulis gitu? Gini Itu Bu kok Dani. kalian terima, ini kok kalian tolak gitu loh. Gini Bu Darni. Oh, Yang silakan. pertama, saya memberikan kesempatan Bang Billy untuk diskusi sama Bu Darni. Itu yang pertama. Kalau sama saya Bu Darni gampang kok. Sampai Komal Rungkat aja saya masih di sini nggak apa-apa. Billy. Kenapa kok takut kali sama Bang Billy gitu loh? Ya, sekarang kan yang mau dilawan kan teman-teman Muslim. Ya Kalian gampang, selalu saya mengatakan, standby di sini loh. Saya nggak kemana-mana Bang jawab Billy. supaya selesai. berarti Aku kau pun nggak ingin melawan tahu aku ya. Berarti kau nggak mau melawan aku nih. Bu Darni, Oh, Bu Darni, kasih tahu Bang Billy kalau kitab Yahudi itu terjemahan dari kitab Kristen. Karena kodeks Leningrad. Balik Bang. Terbalik Udah Bang nih. Kemala. Pak, Bang iya. Masa terbalik. Ternyata Bang Jamie, kodeks Leningrad itu enggak Bu Darni. Gini. Terbalik Bang. Gini Bang. Sebentar, Aku jangan dipotong dulu, Bang Jamie, jangan dipotong dulu. silakan. Kodeks Leningrad itu dari abad ke-11. Berarti asumsinya itu kitab Yahudi itu terjemahan dari Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus. Benar nggak Bang Ardi? Enggak. Lah, kalau gitu kitab Yahudi tertua dari abad ke apa? Ayo aku tanya. Yang berbahasa Ibrani. Ada orang dan Yahudi Urdu. sendiri kenapa tanya saya? Ah, gimana sih? Iya. Oke. Saya ada data di bawah. Oke. Bahkan Ben Sira menulis soal kitab para nabi itu menjadi satu ikatan buku itu tahun 190 sebelum Masehi. Ya, ini datanya ada di bawah tuh. Kalau mau dilihatin saya kasih lihat. Sementara Septuaginta itu baru rampung abad keempat Masehi. Ya. Dan Septuaginta yang awal-awal itu tidak ada kitab Mazmur. Ya saya nggak ada, hanya 5 kitab Musa, makanya namanya Pentateuch gitu. Siapa yang menamai kitab yang lainnya? Itu bapak-bapak gereja. Makanya Septuaginta ada 3 jenis, Origen, Hasius, sama Lysius. Tuh 3 itu doang yang eksis sekarang. Itu Yang klaim Bang awal-awal Billy. sudah nggak ada. Seperti Bang Ardi bilang itu klaim. Karena kitab perjanjian lama Nih, yang oke, tertua lu itu- sebut klaim ya. Nih gua kasih bukti. Bang Billy. Enggak, ya gua Kitab kasih bukti. Nih, Gua iya. kasih bukti. Gua kasih bukti. Nih, kitab perjanjian lama yang tertua itu yang masih ada itu hanya kitab Yesaya, naskah laut mati. Nah, Betul kitab nggak, Yesaya Bang itu Ardi? kitab Yesaya sama Septuaginta lamaan mana? Siapa yang lebih tua? Ya sama tua lah, cuman kan Oh, enggak Septuaginta itu dong. klaim. Enggak, naskah laut mati lebih tua. Ya, Gimana sih? Septuaginta ada buktinya enggak? Ada kitabnya enggak? Ya Septuaginta nggak dipakai sama orang Yahudi, astaga. Lah iya mana? Kitabnya di mana sekarang? Itu kan Ya, klaim. justru gua tanya sama lu, mana sekarang Septuaginta? Lu, gimana sih orang Yahudi nggak pakai Septuaginta? Apa nama Orang nggak bahasa make kok Yunani? ditanya. Orang nggak make kok ditanya gitu. Gini, Bang Masa, itu kan Taurat itu kitab Yahudi itu karena raja dulu tahun sekitar 300-an itu banyak orang Yahudi yang di luar lah ekspatriat luar negeri Yunani, makanya diterjemahkan gitu loh. Iya. Iya, Itu iya, Bang, iya. sejarahnya. Itu Bang Billy yang benar itu. Sejarahnya Raja Alexandria Ptolemeus ya di Alexandria, Raja Yunani di Alexandria Mesir. Yunani ya Bang Billy ya. Ya, oke. ingin menerjemahkan, ingin mengetahui ilmu Taurat. Jadi dia meminta atau memaksa imam besar pada waktu itu Eleazar untuk menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Yunani. Maka diambil 72 rabi-rabi. Dan itu tidak seharusnya terjadi sebenarnya. Tapi karena dipaksa, ya udah diterjemahkan gitu. Itu kan klaim Bang Billy, bukti Oh manuskripnya enggak, mana? bukan klaim, sejarah nih. Saya kasih, Mana? Iya, kitabnya mana? Bukti saya kitabnya kasih, saya mana? kasih. Disimpan Yes. di museum mana? Ya nggak dipakai Salah. lagi. Bala, Justru simpan di sejarah apa di naskah kuno Jerusalem?
Ada nggak itu? Aku mau lihat di Nah, itu museum yang mana beda. disimpan. Kau pun Septuaginta di mana disimpannya? Ayo, masih nggak ada nggak? tahu. Nah, kan nggak Ya kan yang make lu, tahu kan nggak ada. yang make Nggak lu, ada. yang make lu Septuaginta gitu. Kok nanya ke Yahudi sih pesaha ini? Lah, kan tadi yang mengutarakan Septuaginta menceritakan Septuaginta itu kan Bang Billy. Yang ngomong Septuaginta lu tadi. Wah, ya, Enggak, gimana sih Bang Billy? Aku bilang yang ngomong Septuaginta ini. Lucu kali Pak orang ini, Pak. gini. Kan Udah, aku bilang sama dia mah nggak seru ah. gini. Udah kita kembali Aku ke bilang kitab kan Matius. Matius 2. Bu Darmi, Matius 2 ayat 5 sampai 6 ya. Satu lagi pertanyaan untuk semua kita ini ya. Sekarang aku mau tanya. Ini belum Kitab dijawab Taurat satu, pertanyaannya belum Siapa pertanyaannya Billy. Bang Billy dulu, Bu Deni. Satu-satu dulu lah. Dulu disimpan di mana sekarang? Bu Deni, Bu itu Deni, yang biar Bang untuk Billy ini dulu, untuk Bang Billy Billy. dulu. Bang Ini Billy dulu untuk satu Billy. pertanyaan nanti kita jawab Ya, teman-teman ya. riset. Silakan Bang Billy. Ya, kita Matius 2 ayat 5 sampai 6 ada tertulis kitab para nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena kamu daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Nah, ini tertulis dalam kitab nabi yang mana kira-kira? Silakan, siapa nanya siapa, Bu Derni atau Di Bang Masa catatan kakinya ada itu. Cek aja Budarnya itu. atau ke saya? Ya, Bang Bang Billy tahu Billy. nggak? Nggak tahu. Ya, boleh. Di Kalau mana ke itu? kalau ke saya itu di kitab Mika itu adanya. Kitab berapa? Iya, Mika Mika. 5:1. Coba Betul, Mika. coba Bu Darmi baca kitab Mikanya coba. Bentar ya. Mika Bentar. 5:1 Bu Dani. Ya, lihat ya teman-teman di bawah ini bukti yang melanjutan dari tadi kan akademik, kita membahas soal akademik, tekstual, konteks filologi. Nah, sekarang kita ke ranah yang lebih mendalam. Ya, ranah iman. Daniel, Hosea, Yunus. Ya. Mana ya? Daniel, Hosea, Amos, Teologinya kita masuk Yunus, Mika. Mana Mika ini? Jauh kali. Siapa yang dapat bacalah. Belum ku dapat. Mika ini. Mika berapa? Raja Mesias dan penyelamat sekarang. Israel Berapa itu. Bang itu Bang? Mika 5 ayat. Ayat berapa Bang Jimmy? Oh, nubuatannya. Di sini juga ada ini kayaknya. Mika 5:1. Ayat 1. Bu Dani, Mika 5 ayat 1. Iya, kita baca. Ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, Dari ayat 5, hai yang terkecil. Dari ayat 5. Lima. Dari ayat 5 ya. Oke. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, Oh, salah. dan negeri Nimrod dengan Iya, pedang iya. Terus. terhunus. Ya. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Oke, terus. Sampai Ayat 6. sisa-sisa Yakub akan bukan, ada di tengah-tengah salah. banyak bangsa, seperti ayat embun 6. daripada Tuhan, seperti tirus hujan ke atas Salah tumbuh-tumbuhan. Bu Deni, maaf Bu Deni. Bu Deni salah Bu Deni. Mika 5 ayat 1. Oh, ya. Mika 5 ayat 1. Tetapi Kalimatnya engkau, hai Bethlehem Efrata, Nah, itu. Ya, itu hai betul. yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesus. Ya, oke. Sekarang kita lihat ke Siapa Matius. itu coba? Tadi dulu ke Matius dulu, kita lihat Matius 2 ayat 5 sampai 6. Berarti ngambil dari kitab Nabi Mika ya, oke. Kata Nabi Mika, engkau yang terkecil ya. terkecil ya. Yang Kata- terkecil ya. Baca Darmi. Darmi. Ayat 6. Iya. Ayat 5 Matius ayat- 2 ayat 5 dan 6. ayat 2, 5 dan 6. Bentar ya. Ayat 5. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Berarti Nabi siapa itu? Yesaya 7 ayat 14. Kok bisa ya? Terus. Itu, Ayat di 6, ayat situ. 6. Ayat 6 coba. Ayat 6. Nah, ayat 6. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau
engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ah, bukan terkecil. Bukan yang terkecil berarti. Mana lagi buat? Jadi nabi mana itu? Nabi siapa itu? Nabi siapa itu menurutnya? Nabi siapa? Nabi Paulus kah? Tadi Mika ya. Nah, Mika. mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yuda, karena demikianlah ada tertulis. Berarti ada tulisannya. Nah, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil, berarti yang terbesar. Kalau bukan terkecil berarti yang terbesar. Nah loh, sementara kitab Nabi Mika yang terkecil. Nah, jadi yang benar yang mana nih? Yang dikutip apa yang mengutip? Loh, setelah Yesus lahir jadi yang terbesar. Sebelum Yesus lahir jadi masih terkecil gitu. Kan ada tertulis dalam kitab Nabi Mika. Iya, itu sebelum Yesus lahir. Setelah Yesus lahir menjadi yang terbesar. Iya, tertulis dalam kitab Nabi Mika, betul kan? Betul, kitab yang lebih tua daripada Kodeks berarti Leningrad. dari kitab Nabi Mika tertulis yang terbesar atau terkecil? Terkecil, iya. Terkecil. Nah, kenapa Matius jadi merubah menjadi terbesar di sini? Lah, iya kan terkecil karena Yesus belum lahir. Setelah Yesus lahir jadi yang terbesar. Di dalam tulisan kitab Nabinya terbesar apa terkecil? Karena Yesus belum lahir ketika nubuatan itu keluar. Nggak ada di situ. Karena Yesus belum lahir, nggak ada. Iya, Nggak, setelah kita apa yang Yesus lahir. Mika 5 ini ayat Jadi 1 ini siapa itu? Sebelum Abraham ada siapa ini? Bentar dulu, kita kesini dulu ayat yang tadi. Ya, jawablah dulu. Siapa ini? Terkecil. Merujuk kemana ini? Jangan kemana-mana dulu, astaga ini. Ini Iya jangan kan Jimmy? kemana-mana dulu. Anak gembala. Ini siapa? Kemana ini? Iya, jangan kemana-mana Mika dulu. 5 ayat 1 ini Jangan merujuk kemana-mana. kepada siapa? Ini Yesus. dulu dong, diarahkan dulu ya. Jadi tertulis dalam kitab Nabi Mika. Jawab dulu. Ini merujuk kepada siapa ini? Diskusi nggak begitu cara diskusi yang benar. Selesaikan Cepat dulu. Ini kan belum ada konklusinya. Menurutmu ini untuk siapa ini? Nubuatan ini? Udah ke pojok Bang Bil dia. Ke pojok dia begitu kalau ke pojok. Iya, kau jawab dulu, baru ntar aku jawab. Gitu cara diskusi. Ya, gimana Bang Billy gimana? Nggak kan tadi dari kitab Nabi Mika ada tertulis. Kalian bilang itu Nabi Mika. Nah, di dalam kitab Nabi Mika, Bethlehem Efrata engkau yang terkecil. Tapi dalam kitab Matius engkau bukanlah yang terkecil. Iya. Jadi yang benar yang mana? Yang mengutip apa yang terkutip? Ya, dua-duanya benar. Karena konteksnya itu setelah Yesus lahir menjadi yang terbesar. Tertulis tapi gimana? Gitu. Ya karena Yesus belum lahir. Ya itu kan maumu, harapanmu, tapi kan tertulis nabi kitabnya, nabinya nggak menulis seperti yang di dalam pikiranmu itu, nabinya Ya nggak kan, menulis begitu. kan kita membaca kedua ayat itu memakai hikmat. Iya, hikmat itu kata ada tertulis dari kitab nabinya, ada tertulis dalam kitab nabi. Ya itu kan Yesus sebelum lahir masih yang terkecil. Setelah Yesus lahir jadi yang terbesar. Halo. Nggak, Udah bisa gini. menanggapi? Iya, silakan. Oke. Pada konteks ada 3 ini ya, ada di Matius, ada di Mika, ada di Yohanes 7 yang 46, 42. Kita baca dulu Yohanes 7 42 ya. Oke? Yohanes 7 42. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem tempat Daud terdahulu tinggal. Jadi ada 3 ini, 3 pengertian. Tapi di sini pokok yang kita petik di sini adalah Bethlehem kota kecil atau dari antara yang terkecil atau di antara ada. Matius bilang dari antara bukan hanya kau yang kecil, banyak yang kecil, tapi hanya prioritas Bethlehem. Bethlehem dari situlah asalnya, yaitu tempat Daud dahulu tinggal. Dari situlah asalnya yang menggembalakan, yaitu Yesus Hamasiah. Masa itu aja kalian nggak mengerti? Kitab Itu nabinya pokok- menulis gimana? Pokok yang mau dipetik di situ adalah Pokoknya nggak begitu. Bang, Pokoknya ikutan, ada Bang. tertulis dalam kitab nabi. Nabinya Bang. Nabi Mika. Menurut Nabi Bang. Mika yang terkecil, kalian yang terbesar. iya, bukan maksudnya Sebentar terbesar dulu, kecil, bukan. Kariana. Sebentar ini Bang Joshua ini. Bang Joshua kan belajar Judaism ini ya. Ya, halo Bang Billy.
Ya, Bang Joshua, ini belajar Judaism ini Bang Joshua ya? Ya, betul. Halo, saya dari Judaism ya, ngasih. Udah paham ya? Ngasih Nggak pengertian paham ya. lah, nggak paham orang kata Nabi Mika Udah paham? kecil. Sebentar. Nggak paham. Saya mau nambahin lagi perspektif baru. Sebenarnya ada satu lagi yang dirubah sama Matius. Kecuali dia ngambil dari kitab Nabi Paulus. Nah, Matius nggak berubah. Kok dirubah di Matius itu nggak merubah. Matius mengartikan gini, Matius mengartikan Sabar. banyak yang kecil-kecil tapi sekelas, prioritas. dengerin, sekelas Budi prioritas. Asali aja sudah, sekelas pendeta Budi Asali Belum mengakui selesai bahwa pun aku. Matius merubah. Nggak ada yang dirubah di situ. Mengakui. Sekelas pendeta Budi Asali mengakui Matius merubah teks. Tidak. Sebentar. Saya kasih tunjuk lagi kenapa Matius blunder lagi. Sebenarnya dalam teks Di mana Ibraninya. blunder di situ? Nggak ada yang blunder itu. Sebentar, saya belum selesai ngomong. Bentar kan data itu data. Sebenarnya Coba. blundernya Bang Ardi, mohon Matius Sampai itu kalau di dulu. teks Oke. aslinya Data ini itu. kalau kelihatan ini Beit Lechem. Jadi Beit itu house. Dalam bahasa Indonesia Beit itu House of Lechem. Nah, House of Lechem ini kalau saya kasih tunjuk itu adalah klan. Jadi klan dalam Yehuda. Jadi Bethlehem itu bukan ngomongin kota. Makanya kalau di terjemahan Tanakh bahasa Inggris dibilang You Bethlehem Ephrata, minor among the clans of Yehuda. Jadi satu lagi yang diubah sama Matius bukan hanya dia mengubah Bethlehem itu jadi kota. Teks aslinya itu ngomongin tentang klan dalam suku Yehuda yang terkecil. Yesus tidak mungkin berasal dari keturunan Yehuda karena Yusuf itu bukan bapak kandungnya. Jadi secara ini hukum Masayah di dalam Judaisme itu harus dari keturunan kandung bapak. Makanya si Matius ini dia banyak mengubah-ubah, memplesetkan Kamu yang nggak mengerti ayat-ayat kok dari kitab diubah-ubah nabi-nabi. pula. Udahlah belajar nggak masuk akal kau. Ini kan Udah, tradisi, Ini yang tradisi Judaism. paling masuk akal. Ini Kamu tradisi mengatakan Yehuda. kebenaran, nggak ada di situ yang kontroversi. Ini tradisi Judaism ini kalian kan gitu kan. Nggak ngerti dia. Ini saya dari Tanakh langsung. Ya kau pakai logika Ini nggak? terjemahan asli dari manusia kau. orang Yahudi. Bethlehem itu Terjemahan kota asli atau Yahudi. belajar. Saya gimana saya Bethlehem itu bohong nih? kota Lihat. atau negara? Bukan belajar Joshua namanya itu, Joshua namanya. Belajar. Lihat tuh. Joshua Bethlehem itu namanya. kota atau negara? Bethlehem. Lechem itu artinya dalam bahasa Mariana, Ibrani Bethlehem itu artinya kota atau negara? roti. Desa. Lechem itu Desa. dalam bahasa Ibrani itu artinya Desa roti. Bethlehem. Iya desa Kampung kecil. Bethlehem. Bukan. Botol. Ya kota lah, kota Bethlehem. Gila kau. Bukan. Jadi Itu itu kan kalau di bro, dalam Pak. kitab Mulai Tanakh Roh itu Kudus sering Dengar dulu. Ya, Tuhan memakai Orang tempat dibilang atau gila. orang yang dianggap paling kecil dan tidak berarti atau Bethlehem untuk mewujudkan rencana besarnya. Itunya diambil, maka dikatakan yang paling Bethlehem kecil. itu dulu di kitab Mika itu bukan menggambarkan kota, tetapi Betul. suku, klan. Betul. Bethlehem itu Betul dalam lah Tanakh nih. itu sering Ya. dibilang Beit Israel, Beit Betul. Yehuda. Baitullah Itu nih, ya biasa betul, itu. betul. Hamikdash. Kata Beit itu sering itu untuk menggambarkan suku-suku Israel. Jadi Matius bukan hanya mengubah dari Beit Lechem menjadi kota, tapi kalau di Mika Beit Lechem itu klan, bukan kota. Nah, gimana Bang Udah? Billy? Betul nggak itu? Bang Udah? Billy, setuju nggak Udah? sama itu? Bethlehem Udah bukan ya? kota. Bang Billy. Udah aku jawab ya. Kalau Mika mengatakan ya kota kecil atau kampung kecil, kalau Matius mengatakan dari antara yang terkecil pilihannya adalah kota Bethlehem, kampung Bethlehem. Itu Matius merubah dari klan Nggak ada menjadi dirubah. kota. kok dirubah? Di Mika Bethlehem itu
klan, bukan kota. Dirubah sama Matius. Enggak ada, itu dari roh semua Blunder itu. si Matius. Matius mengatakan itu dari roh, bukan dari asal-asal diomongin. Loh, ini teks aslinya dalam bahasa Ibrani dibilang Beit arti Lehem. Matius itu mengatakan Jangan dari ke antara doktrin lah Karyana. kampung kecil, Waduh, Karyana. dari Jangan antara ke Tadi doktrin. sudah membuktikan pilihan hilang. dari antara. Kau belok-belokkan kau. Alah. Sembarangan. Ini beneran. Gak ada ilmu kau. Beit Lehem. Beit Udah dijawab Lehem. ya. Ini teks Ini- Ibrani nih, Beit Jawab, udah Lehem. jawab. Karena Udah dijawab. nggak terjawab karena dengerin ya, mendingan kalian jujur. Matius merubah seperti pendeta Budi Asali yang terhormat. Gak ada dirubah Matius. Matius itu adalah Berubah rasul Matius lihat, nih. yang kalian dipilih lihat Tuhan sendiri. Beit Lehem. Bukan nama kota. Beit debat itu saya artinya dengan beliau, rumah. pendeta Budi Turunkan Asali dia aja aku, mengakui. nggak takut. Dengerin. Turunkan aku kok takut. Pendeta Budi Asali Tuh, sudah turun mengakui. sama. Teman-teman, Billy. pendeta Budi Jadi Asali Bethlehem itu apa itu? Kota Sabar, atau sabar. negara? Bentar Budari. dengerin, pendeta Budi Asali dengan jujur, seorang pendeta besar di TikTok dan di Surabaya, dia mengakui Matius merubah perkataan Nabi Mika. Selesai begitu. Jadi Bang Billy setuju itu dengan Bethlehem itu bukan kota, setuju Bang Billy? Klan itu adalah suku, klan. Suku, Jadi kenapa klan. kenapa Beit terkecil? Lehem. Ya, kenapa terkecil? Ada apa dengan kata engkau yang terkecil? Kenapa? Karena stigma daripada Ruth. Ruth adalah orang Moab. Nah, itu. Kenapa dia bilang klan yang terkecil? Karena Benar ada gini. stigma. Itu kalau di kita ke satu kecamatan Kak Darni, bukan Bentar kota, dulu, satu bentar dulu Bu kecamatan. Karina, bentar Ini dulu Bu Karina. ngomongin klan, bukan Bentar dulu, Bu Karina. kota. Bentar. Bang Billy Lehem itu atau artinya roti. atau Bang- Dalam bahasa Bang Joshua, Ibrani Bang Lehem Joshua. itu roti. Bang Joshua, tapi Bethlehem itu nama kota bukan? Ada nggak di Israel? Sebetulnya. Waktu Mika menulis, Memang ada. Sebentar, Bu, itu sebentar, bukan Bu, mengacu sebentar, pada Bu. kota. Sebentar, Karyana. Jadi Ini konteksnya masalah pada waktu sejarah Mika ini, menulis historis. itu bukan kota. Enggak, tapi pada dasarnya ketika Mika itu menulis itu, kota Bethlehem udah ada belum? Belum, itu baru sebuah klan kecil. Jadi bait itu sering digunakan untuk menggambarkan suku. Kalau baca di Tanakh itu ada Beit Israel, Beit Yehuda, itu nama klan. Pada waktu konteks Mika menulis itu emang Beit Lehem ini dia suku yang terkecil, bisa dibilang kelompok terkecil dari suku Yehuda. Nah, di zaman Matius itu sudah berkembang, tapi konteksnya pada waktu Mika menulis itu bukan mengacu pada kota, karena Beit Lehem ini memang kecil sekali, Nah, dan klan itu Raja tinggalnya di mana? David itu memang dia berasal dari klan tersebut, the smallest clan, tapi Nah, bukan Bang Yosua. mengacu pada kota. Bang Yosua, aku kan Mau apa? Bang Yosua, Mau Bang apa Yosua, Judaisme? Bang Yosua, aku kan nggak bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Inggrisnya nggak yang tadi Bang Yosua itu tadi nggak dengar Bisa, sih, bisa. teman-teman udah. Nih ya, Tolong diulangi, aku tolong pakai diulangi. terjemahan Koren. Ini yang paling jujur. Ya Inggris saja, Inggris silakan. Ya, ini dibilang belum kelihatan. You Beit Lehem Efrata. Ini sengaja sama Koren tidak diganti karena Beit itu adalah house of Lechem. Lechem itu karena suku ini terkenal dia bikin roti, makanya tidak dirubah sama Koren. You Beit Lechem Efrata, dan di sini dibilang klan, bukan kota. Minor among the clans Among the clans ya, amongst the Yehuda. clan ya. of Yehuda. From you will emerge the rule Israel. Betul, betul. Jadi Bethlehem itu ini. Ya, Oke, silakan Bang silakan Billy. yang lain lanjut, silakan yang lain lanjut. Silakan Bang Billy. Terima kasih Bang Jadi Yosua. Rasi menjelaskan dengan begitu gamblang dan dengan detailnya. Kenapa engkau yang disebut yang terkecil? Karena stigma Ruth. Nah, kenapa Ruth? Ruth adalah nenek moyang daripada Mesias Raja Daud. Dan Mesias akan datang yang bernama Daud juga tentunya. Nah, kita sudah tahu di dalam seluruh Tanakh tidak ada Mesias namanya Yeshua. Yesus nggak ada. Di dalam Yeremia 30. Siapa itu? Budari. Sabar dulu, astaga, sabar dulu, woi. Yang permulaannya Yeremia sudah 30. sejak purba kala. Siapa itu? Merujuk Yeremia kepada siapa itu, 30. Billy? Astaga, Yeremia 30, Hosea. Jawab lah dulu itu, biar 3 ayat cepat. 5. Iya, sekitar 37 ayat 25, semua nama Mesias itu namanya David, oke? Nah, di dalam konteks ini, kenapa demikian? Yang terkecil karena stigma Ruth yang adalah orang Moab. Hubungannya Kita tahu apa ya, ya? Ruth menikah dengan Boas, punya anak
Ini merujuk kepada siapa ini Mika 1 ini? Billy jawab dulu. Mesias. Mesias. Siapa Mesiasnya? Belum Ya, datang. namanya. Belum Kalau datang. menurut kitab para nabi-nabi Yahudi, buka Yeremia 30 ayat 9. Fe'afdu etasim Elohim fe David asher akhim lahem. Loh, dan mereka akan menyembah kepada Hashem Elohim mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Hosea 3 ayat 5. Akal yasub bin Israel fiksu atas mereka David makam ufakadu atasnya betufo be akhir timing bahwa yang akan hari akhir nanti mereka akan kembali kepada Tuhan dan gemetar kepada Tuhan dan Daud raja mereka akan menjadi raja dan yang tidak ada obatnya. Yeskiel 37 ayat 25. Fe David afdi nasi leolam dan hambaku Daud akan menjadi raja selama-lamanya. Jadi semua kita para nabi tidak ada di Mesias namanya Daud Yesus. Mesias itu. Daud Mesias itu. Iya, namanya Daud. Daud Mesias. Ya sekarang kau buktikan di mana di dalam kitab Tanakh nama Yesus Mesias. Silakan. Ya itu di Mazmur 110 ayat 1 jelas. Sebentar, saya buka ya Mazmur 110 ayat 1 di Iya. kitab Tanakh. Saya akan rebuttal kalau Iya, itu itu bukan dekat. Yeshua. Dikatakan kalau Mesias itu bukanlah keturunan Daud di situ. Di Johannes tadi lah, Johannes 7:42 Wah, lah. kalau Mesias bukan keturunan Daud, berarti kau beda sendiri, Masya. Johannes 7:42. Coba percayakan yang punya kitab lah Karyana. Istilah Mesias itu kan dari Yahudi awal. Mesias itu Waduh. keturunan Daud, berasal Nah, dari ini Masa bilang bukan keturunan Daud. Bethlehem. Ini Masa bilang Baca. bukan keturunan Daud. Masa bilang bukan keturunan Daud. Menurut 110 ayat 1 Mazmur itu bukan keturunan Daud Yesus itu. Kenapa bisa begitu? Coba baca aja kalau nggak percaya. Nggak kompak nih Kristen nih. Ini dijelaskan, Yesus menjelaskan itu di Lukas 20 ayat 44. Jadi Ketika Yesus bukan keturunan Daud. Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika Mesias adalah keturunan Daud, kenapa Daud memanggil Mesias itu tuannya? Kan nggak mungkin memanggil anak itu tuan, berarti Mesias bukan keturunan Daud. Sebentar. Mantap. Bukan. Kita belajar bahasa Ibrani. Ini di Mazmur 110 ayat 1. Ladoni. Yes, dibilang Le David Mismor Neum Adonai. Ladoni. Jadi artinya ada orang ketiga yang sedang ngomong ke David. Jadi Adoni, the Lord itu di situ itu mengacu pada David. Jadi ada Adoni, ada Adonai. Jadi itu beda. Jadi bukan Yesus di situ. Jadi biasanya kalau Mazmur Coba itu diterjemahin ya. Mazmur David, tapi di sini Sebelum zaman purbakala gitu. Of Daud David sudah ada sebelum Esam. zaman purbakala. Sesuai dengan Mika 1 ayat 1 tadi. Mika 5 ayat 1. Mika Dia 5 sudah ayat ada 1. sejak Mika purbakala 5 pun katanya. menjelaskan Jadi Daud udah ada rupanya sejak zaman purbakala. tentang Botol. kok mana ada keluar Yesus sejak purbakala kalau Iya, bukan tidak seperti Si Daud sudah ada itulah, zaman Nih. purbakala. Aduh. Mika Coba itu menjelaskan diterjemahkan asal usul Baca dulu, dengar dulu. Yang permulaannya sudah sejak purbakala. Sejak dahulu kala. Di Emangnya mana sudah datanya? ada Daud Di sejak mana purbakala? datanya itu? Datanya di mana? Mika 5 ayat 1 tadi. Coba dicek lagi Bang Nah nih, Yosua. nih. Orang ini kan bilang Coba, di dalam coba Mika dicek 5 ini merujuk kepada Mesias itu mau yang adalah Daud. Kau mau yang terjemahan LAI atau ke original text? Sebentar, saya nanya dulu Bang Yosua Ah. atau Bang Billy lah. Bang Yosua atau Bang Billy. Menurut kalian kaum Yudaisme, Mesias itu siapa? Menurut yang dimaksud dengan Mesias itu siapa? Biarin dulu Bu, saya mau nanya dulu bentar Bu. Siapa? Silakan. Daud. Kita lihat dari teks Yeremia 30 ayat 9. Itu gamblang sekali. Fe'afdu etasem Elohim fe David maka masyarakim lahem. Nggak ada lagi. Udah datang belum? Mesiasnya udah datang belum? Yang akhir belum datang. Karena semua raja-raja itu Mesias. Raja Daud, Raja Shlomo, Rehobeam sampai Raja Jekonia yang terakhir, semua itu Mesias. Kenapa? Karena mereka diurapi. Termasuk ini, maaf Bang Billy, aku mau nanya. Termasuk Simon Berkoba. Ya, itu kalau dia false dua, ya. Messiah. Apa? False Messiah. Apa gimana Bang Yosua? Aku nggak dengar. Sorry. Ya, false Messiah. False. Messiah yang salah.
Oh, kesalahan. Salahan. Sebenarnya setelah Bar Kokhba ada lagi Sabatai Zevi. Ya, itu juga digadang-gadang jadi Messiah tapi juga false Messiah. Jadi kalau dalam Judaisme dia konsepnya Messiah itu dibuktikan setelah tugasnya selesai. Jadi harus dalam satu masa kehidupan. Jadi konsep second coming atau parousia dalam bahasa Yunani itu nggak ada dalam Judaisme. Iya, Karena kalau ada parousia, ya semua bisa jadi Mesias. Yes, Bilang aja, oh dia gagal, nanti dia datang lagi. Nah, Bang Ya Yosua, nggak bisa Bang begitu. Yosua. Nah, Bang Ya Yosua, saya juga bisa jadi Mesias nanti kan. Saya ngaku-ngaku aja. Nanti keluarga saya bilang, oh ya nanti Joshua datang lagi jadi Mesias. Bang Yosua, tugasnya Mesias itu apa sebetulnya menurut Yudaisme? Ada sekitar 6 tugasnya. Satu itu ada di Azaya 2, Membawa kedamaian, world peace, ya kan? world peace, terus bring back all of the Jews to Yes. the Eretz Israel. Terus waktu di Yeskiel rebuild the temple permanently, yang mana sebenarnya menarik kalau ngelihat narasi orang Kristen. Kalau dibilang bait suci kedua itu runtuh berarti Judaisme bubar. Tapi kalau dalam Judaisme justru ngelihatnya ketika bait suci kedua runtuh berarti Yesus itu sebenarnya adalah false Messiah. Karena harusnya the real Messiah itu tidak membuat bait suci itu runtuh. Dia yang justru membangun bait suci itu secara permanen. Terus akan bring back the knowledge to Hashem. Itu tugasnya Messiah. Ya, silakan Bang Billy. Yosi, aku mau nanya. Jimmy tanya dulu dia Zakaria 13 ayat 7 kepada siapa itu? Sebentar Bung Darni. Udah, Jadi pokoknya Mesias, sama-sama Mesias, cuman bedanya Mesias namanya Yesus nggak ada dalam tanah. Ini Kecuali dimasuk-masukin. Romo Marsion mau naik ngapain Romo? Aduh. ini Bang 13 Yosi ya. ayat 7 Billy, kepada siapa itu Billy? Zakaria berapa? 13 ayat 7. Romo Marcion naikin aja Bang Arif, naikin rame-rame itu kalau Romo Marcion. Kita kasih pertanyaan. Naikin Bang Arif, ayo tolong Bang Arif, naikin Romo Marcion. Hebat ini. Bom meledak ini kalau masuk Marsion. Naikkan. Naikkan Bang Arif biar rame, Bang rame. Ini kan ada teman-teman Yahudi, ada teman Advent, ada saya Katolik atau Bang Masa. Naikkan Romo Jadi Marcion. tantangan saya bagi seluruh Zakaria 13 ayat 7. ini tantangan saya bagi seluruh orang Kristen di dunia ini, tunjukkan dalam kitab Tanakh nama sang raja yang akan datang namanya Yeshua. Kalau ada, saya nyembah Yesus saat ini juga. Nubuatan di perjanjian lama Billy. Ya, ada kan tertulis nama Yesus. Baru di perjanjian baru. Perjanjian lama, Ada kan tertulis waduh. namanya Yesus. Itu hanya nubuatan. Itu tadi Zakaria 13 ayat 7 baca. Enggak, ada Zakaria. nama, saya tanya, ada nama Sekarang kau jawab siapa itu? Sabar. Zakaria 13 ayat 7 nama jawab. Yesus tertulis, jawab. Ya jawablah siapa itu? Zakaria 13 ayat 7 siapa namanya? Kak Darni, Judaism ini kebalikan dari Marsion. Iya. Marsion itu nggak mengakui perjanjian lama. Judaism itu nggak mengakui perjanjian baru. Yes. Orang ini harus dikawinkan. Dikawinkan orang ini. Biar cerdas kayak kita. Jadi Billy jawab dulu siapa itu yang di Zakaria 13 ayat 7? Seluruh orang Kristen di dunia ini tunjukin raja akan datang, sang Mesias raja yang akan datang namanya Yeshua. Kalau kami raja yang akan datang yaitu Yeshua Masia. Sekarang Ya, kau silakan tunjukkan pakai- di pakai Zakaria kitabmu. di apa ini Tapi tadi? jangan pakai kitab Di kami. Zakaria 13 ayat Dalam 7. kitab kami tidak ada Yeshua sebagai Berdua Mesias. kalian jawab. Siapa itu? Ya, biar ku baca. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang-orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-dombaku tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganmu terhadap yang lemah. Siapa itu? Siapa yang nyuruh bunuh itu? Ting ting dong. Nah, orang ini dua-duanya nggak lengkap. Makanya Iya. mereka separuh semua pemikirannya. Biar dulu Karyana, dijawab mereka dulu. Jawab dulu ini, Bang Billy sama belajar. Billy dijawab di mana? Zakaria Di 13 ayat 7 perjanjian siapa lama. ini? Di Siapa mana? ini yang Di mana membunuh? di Siapa perjanjian yang lama? gembala itu? Siapa? Ada kata Yesus di mana? Hari itu si Yosef yang bilang si Billy mengatakan ini yang membunuh Allah, yang dibunuh domba. Sekarang kau jelaskan ini. Zakaria 13 ayat 7. Merujuk kepada siapa ini? Jawab. Ya Kita matikan, mute. persembahan ternak lah. Kenapa emangnya di Yahudi mana ada?
Kau Yahudi campur, mempercayai. Kau jangan ikut campur, host. Biar dulu Yahudi yang jawab. Ini Loh, iya, di mana kepada siapa Yahudi ini? mempersembahkan 13 darah ayat manusia? Coba ayatnya. Zakaria. Bang Arif netral dong. Yaitu teks aslinya, My Shepherd. Zakaria 13 ayat 7. Ayat 7. Kau kan selama ini membantu teman-teman muslim menghajar Yesus ini. Ya kan? kau Kau merasa yang kamu jawab membantu ya? Kau Sekarang merasa kau yang keteteran jawab ya? ini, siapa ini? Merujuk kepada siapa ini? Silakan. Ada. Kau juga usah framing-framing gitu. Aku membantu umat Islam ngapain? Udah kawinkan aja, Judaism kawinkan sama Udah jangan Marsion. ribut, jangan ribut. Silakan Bang Joshua aja yang jawab. Bang Billynya udah ini. Bang Joshua jawab aja pertanyaan Bu Derni. Bang Joshua silakan. Yaitu seperti teks aslinya, The Shepherd, My Shepherd. Tidak ada Yesus. Dibaca Di sampai mana habis. sih? Gembala. Di mana Yesus Apa di saja? sini? Gak ada Yesus. Ya, terhadap orang-orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, ya, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan mati kau. Siapa Tanganku itu? terhadap yang lemah. Kau jelaskan dulu ini. Konteksnya ini Oke. kemana ini? Kalau itu Yesus, apa yang membuktikan ayat itu Yesus? Udah terjadi. Jelaskan secara Yahudi. Buku Yaitu kalian ini, teks woi. aslinya. Buku kalian Shepherd, ini, pemimpin. jelaskanlah. Keselamatan datang dari Yahudi. Konteksnya ini kemana ini? Cepat. Ketika dikatakan di Alkitab keselamatan datang dari Yahudi, siapakah itu orangnya? Kalian bilang Nah, itu bukan kan di Yesus. Perjanjian Baru. Jadi siapa? Jadi siapa? Kalau keselamatan dari Yahudi itu kan dari Yohanes. Kami kan tidak pegang Perjanjian Baru. Yohanes murid Yesus. Yohanes merujuk kepada Yesus, gimana dong? Ya, tapi kan kami tidak pegang Perjanjian Baru. Ya udah, berarti buanglah perjanjian baru. Perjanjian Karena kalau Yesus nggak disalib, kalian masih berdosa, tidak selamat, masih dapat Bukan berdosa, permanen tidak turunan berdosa. Adam dan Hawa. Iya, 13 ayat 7 itu. betul. Berarti Yahudi berjasa dong. Iya Bang dong, Jimmy, berterima udah kasih dijawab kepada nggak, Bang Yahudi. Belum Kalau jawab. Gini aja, yang gini tidak aja. menyalibkan Yesus, kalian masih berdosa Bang dan Yosua, dapat Bang dosa turunan Adam dan Hawa loh. Bang Joshua, Bang Joshua, Bang Masuk Joshua gini neraka aja. kalian. Bang Joshua gini aja, Bang Joshua. Sudah dijawab. Itu kan, Namanya Mesias itu, Darmi, itu Mesias. Bang Joshua, yang dimaksud nama Moderni itu, yang tadi Zakaria itu larinya ke nama siapa? Apakah itu misalkan Simeon Berkoba atau Daud atau siapa? Itu larinya ke siapa itu ayat itu? Itu bicara soal Mesias. Sekarang siapa nama Mesias dalam suruh kita tanda? Nggak ada Yesus, adanya Daud.
itu berbicara mengenai Dijawab, Mesias. ya. Berarti nggak disebutin namanya, Bang Billy. Mesias itu Nggak kan ada, sudah nggak ada nama. disebutin namanya. Mesias itu disebutin namanya dalam kitab Nabi-Nabi. Yeremia 39, Hosea 3 ayat 5, Yesaya 37 ayat 25. Siapa nama raja yang akan datang? Namanya Daud. Itu. Coba buka. Sekarang gini pertanyaan. Sebentar. Sebentar dulu. Siapa nama Bu, bentar Bu. Siapa nama raja yang akan datang? Ini ngomongin raja atau ngomongin Mesias? Apakah seorang raja pasti Mesias? Apakah seorang Oh iya Mesias pasti raja? dong, gini, yang ditunggu ini Raja Mesias. Kalau Mesias itu pasti raja, Itu raja. itu pemimpin. Gini Bang Jemi, aduh nggak ngerti Bang Jemi. Gini Bang Jemi, Daud diurapi sebagai raja, ya kan? Mesias yang diurapi oleh Bapa yang di surga, anakku yang kau hari ini kuperanakan, inilah anak yang kukasihi. Ada nggak dikatakan begitu kepada Daud? Pertanyaan. Semua Itu kan di perjanjian baru. yang Ya udah, kalian perjanjian lama aja, nggak usah baca perjanjian baru. ya memang enggak, itu kalian yang baca perjanjian lama. Emang enggak Ibu dari awal juga enggak Ibu nggak ngerti Bu Karyana Ibu nggak ngerti Yahudi ikut. Bang Jimmy, kalau dikasihi oleh Bapak, ya nggak mungkin lah dia dimatikan gitu loh. Iya Bu Rahma ya logikanya gitu kalau secara logika betul. Bu Karyana ini Ibu biar dengar biar tahu kan Marcion itu apa kan udah kasih tahu kemarin. Nah sekarang saya kasih tahu Yahudi itu teman-teman Yudaisme itu tidak mengakui kitab perjanjian baru. Mereka itu PL. Kita itu menyadur dari PL melalui Septuaginta sampai di situ. Gitu. Cuman pernyataannya gini, apakah setiap yang diurapi itu pasti Mesias? Pertanyaan saya. Karena Ya, menarik itu kalau dalam Judaisme, karena mereka ini kan sudah sering kecelek istilahnya banyak false messiah. Jadi kalau sekarang itu orang Yahudi itu udah terbiasa, ya udah kita lihat aja semua kriteria itu terpenuhi atau tidak dalam satu masa hidup. Jadi dalam Judaisme itu tidak ada second coming, tidak ada parusia. Karena kalau misalnya ada second coming, semua ya bisa jadi Mesias. Jadi kalau sekarang orang Yahudi tidak mau lagi spekulasi, kalau semua kriteria itu yang di Tanakh itu terpenuhi, baru dia dibilang Mesaya. Jadi artinya- Kalau misalnya tidak terpenuhi, ya udah langsung, oh ya udah dia bukan Mesaya. Sama waktu kayak Bar Kokhba, oh dia mati, oh ya udah dilupain aja. Terus Sabbatai Zevi ternyata convert, oh ya udah dilupain aja gitu. Jadi orang Yahudi yang sekarang itu dia tidak terlalu spekulasi-spekulasi.